Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Rama Jumhur dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 6 semester 4. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekonomi Indonesia dari Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta sebagai pelopor atau peletak dasar pemikiran ekonomi yang berbasis kerakyatan, konsep yang dia bangun adalah merupakan tonggak pertama dalam membangun perekonomian di Indonesia. Bangunan konsep ini dikembangkan berdasarkan kondisi real dari masyarakat Indonesia. Pada waktu pemerintahan Indonesia dalam tahun 1945 mulai melaksanakan fungsinya, peraturan pasal 27 ayat 2 itu tepat dilaksanakan. Upah minimum sehari ditentukan bersama dengan harga 5 kg beras. Apabila dasar ini dipegang sekarang, upah minimum sehari tentunya tak kurang dari rupiah 200 atau upah minimum, bukan upah pekerja yang mempunyai kualitas seperti tukang berbagai rupa. Tetapi gaji pegawai negeri pernah dibuat peraturan yang menyatakan bahwa perbedaan gaji pegawai yang terendah dengan gaji pernah dibuat peraturan yang menyatakan bahwa perbedaan gaji pegawai yang terendah dengan gaji pegawai yang tertinggi dari pegawai yang paling bawah sampai dengan gubernur tidak boleh lebih dari 20 kali. Ini adalah langkah pertama yang digunakan menuju arah kemakmuran yang merata. Dalam pasal 33 ini terkandung pokok-pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial. Dalam pasal ini ditentukan 3 macam bidang ekonomi. Kepada rakyat jelata dianjurkan untuk membangun perusahaannya dengan bentuk koperasi. Dengan koperasi yang bersendikan kerjasama dan aktivitas, diharapkan perekonomian orang kecil maju dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemajuan yang dicapai dalam 7 tahun pertama sesudah tahun 1950 memberi suatu kenyataan bahwa harapan itu mempunyai alasan yang benar. Nah, pemerintah ditentukan tugasnya untuk membangun perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di antara dua bidang itu masih luas medan ekonomi yang dapat digarap oleh swasta. Swasta warga negara Indonesia atau swasta Indonesia dengan kerjasama dengan swasta asing. Semua itu tentu dengan pengawasan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara sendiri dan alam negara sendiri. Perusahaan pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi usahawan dengan segala birokrasi yang melekat padanya. Apabila dalam kalangan rakyat Indonesia tidak ada orang yang bisa memimpin, pimpinan diserahkan kepada tenaga ahli luar negeri dengan perjanjian bahwa pimpinan orang asing itu dalam sekian waktu mendidik penggantinya orang Indonesia. Seperti diketahui, sistem semacam itu sudah pernah dijalankan dengan pada pabrik semen Gresik, dan percobaan itu berhasil dengan baik. Apabila contoh yang berhasil itu diperbanyak, pemerintah mempunyai sumber keuangan yang menguntungkan. Dengan hasil itu dapat dibiayai berbagai tugas pemerintahan. Pimpinan perusahaan bertambah banyak yang terdidik dalam teori dan praktik yang akan menjadi tiang dalam pembangunan seterusnya. Sejak bangsa ini merdeka, pemerintah dengan bantuan panitia pemikiran siasat telah memikirkan kemakmuran yang merata dengan jalan mengkoordinasikan transmigrasi dan industri. Transmigrasi sudah lama dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia merdeka hendaknya meneruskan tugas yang penting itu dengan menyebarkan pula industri yang akan dibangun sampai ke tanah seberang. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.